Halo, perkenalkan saya Salma Azhar Fadila, NPM saya 102222013, saya dari kelas C1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai revolusi industri dan revolusi industri 4.0 pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Apa saja yang akan saya bahas? Kita lihat pada slide selanjutnya. Halo. Oke, untuk yang pertama kita membahas mengenai revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah sebuah perubahan yang terjadi yang menandai pergantian ekonomi pekerjaan menjadi ekonomi berbasis pada industri dan mesin. Sebuah proses penciptaan dan penemuan mekanis terjadi di tanah Inggris yang saat itu sedang mengalami masa kemajuan 1750 hingga tahun 1840. Dimulai dengan digunakannya mesin uap yang ditemukan pertama kali oleh James Watt. Istilah revolusi industri sebenarnya diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Angus Banqui pada abad ke-19. Akan tetapi, tidak ada ilmuwan yang secara tegas mengemukakan terjadinya revolusi industri. T.S. Aston memperkirakan terjadinya revolusi industri itu terjadi pada 1760 sampai 1830. Menurutnya, tidak ada titik pemisah dengan terjadinya revolusi industri 2 tahun 1850. Ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga uap, rel, kemudian akhir abad tersebut, perkembangan mesin bahan bakar dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Menurut Subantrajo, secara ringkas dalam bukunya yang berjudul Sari Sejarah Eropa Amerika, membagi fase dan tahap dari revolusi industri menjadi dalam siklus rentan waktu yang dalam singkatnya sebagai berikut. Pada 1750, Abraham Darby menemukan batu bara. Lalu pada 1763, James Watt menemukan sebuah mesin uap. Lalu pada 1768, Arkwright menemukan mesin pemintal. Pada tahun 1802, Symington menemukan kapal api dengan sebutan Charlotte Douglas. Lalu pada 1804, Trevithick menemukan mesin lokomotif. Pada tahun 1825, hubungan kereta api pertama dibuat antara Singleton hingga Darlington. Pada tahun 1816, Nipse menemukan sepeda. Di tahun 1827, Nipse juga menemukan sebuah alat pemotretan. Tahun 1832, Morse menemukan mesin telegram. 1840, Grove menemukan lampu listrik. 1846, Howe menemukan sebuah mesin jahit. 1872, Mughubre menemukan sebuah prinsip untuk bioskop. Lalu di tahun 1876, Graham Bell menemukan telepon. 1887, Daimler menemukan sebuah mesin uap. 1895, Marconi menemukan sebuah mesin radio. Dan pada tahun 1903, Wright bersaudara berhasil menciptakan sebuah mesin terbang yang merupakan penyempurna dari eksperimen ilmuwan Islam yang bernama Abbas Ibnu Firna. Pembahasan yang selanjutnya mengenai revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini tidak langsung muncul 4.0, tetapi ada beberapa tahapannya yang dibagi menjadi 4 tahap. Ada industri yang pertama yaitu industri 1.0, yaitu di mana tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin uap pada abad 18. Lalu selanjutnya yang kedua ada industri 2.0, yaitu kemunculan pembangkit tenaga listrik. Setelah itu pesawat, telepon, mobil, hingga pesawat terbang, dan produksi secara massal. Lalu berlanjut pada industri 3.0, yaitu awal tahun 1970-an, perkembangan semikonduktor, teknologi digital dan internet, dan penggunaan elektronik dan teknologi informasi untuk otomatisasi produksi. Dan yang terakhir, industri 4.0 ini yaitu era digital di mana segala bidang
Proses transformasi digital dari rangkaian value chain digunakan oleh berbagai sektor industri, bukan hanya manufaktur, otomatisasi dengan teknologi cyber. Jadi pada tahap revolusi industri 4.0, semua sudah berbasis digital. Pembahasan yang selanjutnya, dampak revolusi industri. Dampak revolusi industri ini terbagi menjadi dua, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positif, yang pertama yaitu kemudahan dalam mengakses segala informasi. Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Lalu selanjutnya, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Lalu selanjutnya ada peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli, walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Lalu untuk dampak negatifnya, yang pertama yaitu lebih rentan terhadap serangan cyber, yang kedua butuh biaya yang besar, yang ketiga adanya urbanisasi, yang keempat yaitu berdampak untuk lingkungan, memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin yang dapat menghasilkan polusi, seperti polusi udara, polusi air, dan polusi lainnya. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu peran akuntan pada revolusi industri. Revolusi industri menuntut profesi akuntan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan big data. Peran akuntan akan bersifat strategis dan konsultatif. Maka dari itu, akuntan perlu memiliki sertifikat, misalnya fasih berteknologi, supaya mampu bertahan dan bersaing. Akuntan di era ini memiliki peran untuk menyediakan pemahaman intuitif yang akurat dan mendalam terhadap data. Mereka harus menemukan data dan menyelesaikan pernyataan atas data, menyelesaikan analisis statistik, memeriksa kualitas sebuah data, dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Pekerjaan akuntan juga akan meluas terhadap aspek laporan non-finansial serta keamanan data sistem komputer, dan informasi akuntan harus mampu beradaptasi dengan teknologi dalam melakukan pekerjaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan pembahasannya. Terima kasih banyak dan sampai bertemu di video yang selanjutnya.